Apa kabar sahabat setia TV Excellent? Bertemu kembali dengan Andi Suteja di acara Strategic Coaching on the Air. Saya pada hari ini kita akan menyajikan tentang peranan seorang leader di dalam menjadikan visi itu menjadi kenyataan. Warren Bennis, penulis buku terkenal bestseller, mengatakan bahwa leadership is the capacity to make vision into reality. Jadi semua leader harus bisa menjadikan visi menjadi kenyataan. Dan ternyata tidak semua leader yang bisa menjadikan misi menjadi kenyataan. Karena banyak leader yang mungkin hanya banyak memberikan janji tetapi tidak ada hasil. Atau banyak leader juga di luar sana yang kita tahu kalau bicara teori hebat sekali, tapi begitu bicara action nol besar. Ya, kita seringkali istilahnya mereka mungkin leader yang sifatnya dibilang no action talk only. Nah, leader adalah seorang yang penting yang sanggup menjadikan visi-visi itu menjadi kenyataan. Nah, salah satu peranan leader atau bagian dari leader di dalam menjadikan misi-misinya menjadi kenyataan adalah dengan menggunakan motivasi. Kalau kita sebagai leader, kita bisa memotivasi orang lain. Kita bisa memotivasi setiap anggota dari tim kita atau karyawan kita. Tetapi bagaimana dengan leader itu sendiri? Siapa yang memotivasi dia? Saya memotivasi seorang leader untuk menjadi sukses. Nah, saya akan bicara sedikit tentang motivasi di sini. Nah, motivasi itu kalau kita lihat bisa dibagi dari dua buah kata, motif dan aksi. Jadi motivasi adalah dua kata yang disambungkan, motif dan aksi menjadi motivasi. Nah, kalau kita bicara motivasi berarti kita akan bicara motif di belakang aksi seseorang. Nah, Anda sebagai leader, apa motif Anda untuk melakukan aksi-aksi Anda di kantor? Atau kalau kita memotivasi orang lain, bagaimana kita memotivasi karyawan? Apa yang harus kita lakukan supaya mereka beraksi atau melakukan sesuatu? Nah, kalau kita ingin bicara motif, maka kita harus juga mengetahui apa sih yang disebut purpose atau tujuan. Kalau seseorang tidak punya tujuan, maka dia tidak akan pergi. Kalau orang tidak mempunyai alasan, dia tidak akan melakukan sesuatu. Kalau orang tidak mempunyai goal, dia tidak akan beraksi. Jadi, motivasi adalah semua motif di belakang aksi-aksi dia. Apakah Anda sebagai leader pernah memikirkan tujuannya Anda? Tujuan kehidupan Anda? Apa itu? Apakah Anda pernah memikirkan kemana Anda membawa perusahaan ini? Jadi, alasannya apa Anda melakukan atau mengambil keputusan itu? Atau kemudian goal apa yang Anda buat agar supaya Anda berhasil mencapai goal-goal Anda? Nah, ini kita harus pikirkan. Nah, ada beberapa jenis motivasi yang kita sering dengar di banyak buku-buku, tentu saja buku-buku manajemen. Ada yang disebut incentive motivation. Nah, saya kira ini sering kita dengar. Atau ada istilah juga orang mengatakan management by carrot, atau pernah digambarkan seekor keledai yang belakangnya ada gerobaknya. Kemudian keledai ini baru memaju setelah kita taruh ada pancingan di depannya. Dia melihat, wah, ada wortel ya. Management by carrot itu manajemen dengan menggunakan wortel. Keledai itu melihat ada wortel, dia lihat, wah, saya lapar, saya pengen dapat, dan akhirnya dia coba maju untuk mau makan wortelnya, tapi dia tidak bisa makan. Nah, itu istilah lain adalah insentif motivasi. Kita memotivasi orang dengan menggunakan insentif. Nah, apa hasil dari insentif motivation ini? Insentif motivation ini yang pertama adalah ternyata dia sifatnya eksternal. Kenapa? Harus ada orang lain yang harus kasih wortelnya. Harus ada orang lain yang memberikan insentifnya. Insentif kita lakukan di berbagai macam perusahaan seperti bonus, kenaikan gaji, promosi, dan lain-lain. Itu semua kita berikan. Mungkin ada yang jalan-jalan, dan mungkin ada yang lebih besar daripada itu, mungkin termasuk share, saham. Tapi apakah itu cukup untuk memotivasi karyawan kita? Memang it's a good solution, but not the best solution.
Kemudian juga insentif motivasi dampaknya bukan saja eksternal, tetapi hanya temporary. Jadi orang ya udah dapat, dia mengharapkan nanti dikasih lagi, dan bukan kasih lagi, tapi juga mengharapkan kalau dikasih lagi lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi dampak dari insentif motivasi eksternal dan temporary atau sementara. Nah, kedua, biasanya kalau keledai itu sudah dikasih wortel, sudah dikasih pancingan untuk maju, rupanya baru dikasih makan, ya dia biasanya nggak ngapa-ngapain, dia tidak maju atau dia hanya diam saja di tempat. Apa yang dilakukan oleh pemilik biasanya sebagai dia mulai mengambil pecut, dan mulai dengan pecutnya dia mulai pecutin keledainya supaya keledai itu mau maju, kaget dan maju. Nah, kita sebut itu namanya fear motivation. Jadi kita juga menggunakan banyak sekali fear motivation di dalam pekerjaan kita. Biasanya kita dalam memotivasi karyawan-karyawan yang mungkin sudah ada di dalam comfort zone, ya semua udah dapat, bonus sudah dapat, tapi kok hasil tidak memuaskan. Dan akhirnya kita mulai memecut dia, dikasih target dan kita harus pecut supaya mencapai goalnya. Atau juga mungkin di satu perusahaan yang karyawannya hanya mendapatkan upah minimum rata-rata, sehingga dia harus memecut anak buahnya untuk mendapatkan hasil. Tapi kembali lagi, motivasi fear ini sifatnya eksternal, karena harus ada orang yang marah-marah, harus ada pihak yang memarahinya dia, dan kemudian sifatnya juga sementara, karena orang bisa tidak takut kalau dia sudah bosan. Dengan ketakutan itu dia akan pindah ke perusahaan lain, atau mungkin dia bisa membuat tim bersama-sama dengan karyawannya melakukan mogok atau seperti hal-hal seperti itu, boykot dan lain-lain. Jadi keduanya, fear dan kemudian insentif motivasi, dampaknya memiliki karakteristik yang sama, yaitu yaitu memiliki dampak eksternal dan temporary. Jadi itu mengenai itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memotivasi agar kita mempunyai jenis motivasi yang sifatnya lebih dari dalam diri kita dan sifatnya permanen. Nah, saya akan menceritakan itu lebih lanjut. Jadi motivasi yang demikian kita sebut adalah attitude motivation. Attitude motivation. Jadi attitude adalah sikap hati. Jadi untuk seseorang bisa mendapatkan attitude motivasi, berarti dia harus adalah orang yang mempunyai motivasi yang dari dalam. Berarti yang pertama-tama orang itu mengetahui apa sih tujuan hidup dia. Kenapa dia bekerja dalam perusahaan itu? Kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan dalam perusahaan itu, maka dia juga tidak mempunyai motivasi yang jelas. Jadi kita perlu membangun attitude motivation yang saya akan ceritakan lebih lanjut setelah rehat berikut, dan kita akan kembali lagi setelah pesan berikut dan kita akan bahas mengenai attitude motivation.